Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang konseling psikoanalisis klasik. Tetap ikuti terus ya. Yang pertama, psikoanalisis memandang manusia. Psikoanalisis adalah sebuah teori dalam psikologi yang bisa dibilang paling terkenal, meski pada kenyataannya oleh sebagian orang tidak sepenuhnya dapat dipahami. Namun harus diakui bahwa teori ini sangat berpengaruh bahkan di luar bidang psikologi. Psikoanalisa dianggap sebagai salah satu gerakan revolusioner di bidang psikologi yang dimulai dari metode gerakan penyembuhan penderita sakit mental hingga menjelma menjadi sebuah konsepsi baru tentang manusia. Hipotesis pokok psikoanalisa menyatakan bahwa tingkah laku manusia sebagian besar ditentukan oleh motif-motif tak sadar. Hakikat manusia menurut Freud. Yang pertama, manusia pada dasarnya ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman dini. Yang kedua, manusia sebagai homo valens dengan berbagai dorongan dan keinginan. Berikutnya adalah yang ketiga, motif-motif dan konflik tak sadar adalah sentral dalam tingkah laku sekarang. Berikutnya yang keempat, manusia didorong oleh dorongan seksual agresif. Yang kelima, berikutnya ini adalah perkembangan dini, penting karena masalah-masalah kepribadian berakar pada konflik-konflik masa kanak-kanak. B. Perkembangan kepribadian. Freud adalah teoritisi pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian dan menekankan pentingnya peran pada masa bayi dan awal anak dalam membentuk karakter seseorang. Freud yakin bahwa struktur dasar kepribadian sudah terbentuk pada usia 5 tahun dan perkembangan kepribadian sesudahnya sebagian besar hanya merupakan kolaborasi dari struktur dasar tadi. Freud membagi perkembangan kepribadian menjadi 3 tahapan. Yang pertama tahap infantil 0-5 tahun, tahap laten 5-12 tahun, dan tahap genital yakni 12 tahun. Tahap infantil yang paling menentukan dalam membentuk kepribadian terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase oral, fase anal, dan fase valis. Pada umumnya pemasakan kepribadian dapat dicapai pada usia 20 tahun. Yang pertama yaitu fase oral atau usia biasanya kurang lebih itu 0-1 tahun. Pada fase ini mulut merupakan daerah pokok aktivitas dinamik atau daerah kepuasan seksual yang dipilih oleh insting seksual. Yang kedua yaitu fase anal, biasa terjadi pada usia 1-3 tahun. Pada fase ini dubur merupakan salah satu daerah pokok aktivitas dinamik, karakteris dan antiteksis, berpusat pada fungsi eliminer atau pembuangan kotoran. Melanjutkan fase paling usia 2-6 tahun. Pada fase ini alat kelamin merupakan daerah erogen terpenting masturbasi, menimbulkan kenikmatan yang besar. Pada saat yang sama terjadi peningkatan gairah seksual anak kepada orang tuanya yang mengawasi berbagai pergantian kateksis objek yang penting. Perkembangan terpenting pada masa ini adalah timbulnya Oedipus kompleks. Tahapan selanjutnya yang keempat, penis envy baik kepada ayah maupun kepada laki-laki secara umum. Oedipus kompleks pada wanita tidak direpres. Cinta kepada ayah tetap menetap walaupun mengalami modifikasi karena hambatan realistik pemuasan seksual itu sendiri. Selanjutnya, tahapan yang kelima, fase laten atau latensi, dimulai dari usia 5-13 tahun. Dari usia 5 atau 6 tahun sampai remaja, anak mengalami periode seksual, disebut periode laten. Menurut Freud, penurunan terjadi karena tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Baik, selanjutnya adalah fase genital usia 12 sampai dengan 13 tahun. Fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan fisiologi dalam diri remaja. Baik, selanjutnya adalah contoh kasusnya adalah klien semasa kanak-kanak sering dipukul atau menerima penyiksaan fisik dengan ikat pinggang kulit berwarna hitam oleh orang tuanya. Sehingga sampai dewasa muncul kecemasan dalam diri klien ketika melihat ikat pinggang kulit warna hitam, klien langsung lari ketakutan. D. Tujuan konseling. Tujuan konseling menurut Awisol adalah bukan semata-mata
untuk menghilangkan sindrom yang tidak dikehendaki, tetapi terutama bertujuan memperkuat ego sehingga mampu mengontrol impuls insting dan memperbesar kapasitas individu untuk mencintai dan berkarya. Proses dan teknik konseling. Teknik yang dapat dipakai dalam mengatasi masalah klien menurut Alisol adalah terutama asosiasi bebas, analisis mimpi, interpretasi, analisis, resisten, transferensi, dan pengulang. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.